Halo semua, para calon insinyur tenaga listrik. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang fundamental banget di setiap sistem kelistrikan, tapi sering banget dianggap sepele, yaitu pembumian, sang pelindung yang bekerja dalam senyap. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari paradoksnya dulu. Terus, kita bedah fisika tanah. Ini kuncinya. Lanjut ke arsitektur sistemnya, kita lihat gimana para engineer di dunia nyata ngambil keputusan, dan yang paling penting, kita kaitkan semuanya ke faktor keselamatan manusia. Yuk, langsung mulai aja. Ini dia, paradoks yang saya maksud. Coba bayangin deh, ada satu komponen dalam sistem yang didesain untuk nggak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma diem aja dalam kondisi normal, tapi begitu ada masalah besar, komponen inilah yang jadi satu-satunya penyelamat. Aneh kan? Nah, pertanyaannya, emang apa aja sih fungsi krusial yang dipegang sama si penjaga senyap ini? Intinya tuh ada di 3 pilar ini. Pertama, dan yang paling utama, keselamatan manusia. Titik. Kedua, untuk menjaga stabilitas sistem, biar tegangan kita punya referensi yang jelas. Dan ketiga, ini penting banget, dia nyediain jalan tol super lancar buat arus gangguan. Kenapa? Biar alat proteksi kayak MCB atau Seekring bisa langsung teriak dan mutusin aliran listrik. Tanpa jalur ini, proteksi nggak akan kerja. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata, kehebatan sistem grounding kita itu sangat bergantung pada mediumnya. Yap, tanah itu sendiri. Dan ternyata, nggak semua tanah itu sama. Nah, sebagai desainer sistem tenaga nanti, parameter yang bakal jadi makanan kalian sehari-hari itu ini. Resistivitas tanah atau Rho. Ingat ya, ini bukan resistansi biasa. Ini tuh kayak kepribadian si tanah itu sendiri. Dia ngasih tahu kita seberapa jago tanah di suatu lokasi buat nelen dan nyebarin arus listrik. Ini parameter paling kritis. Coba lihat tabel ini. Gila kan? Rentangnya luar biasa jauh. Tanah rawa yang basah itu cuma 30 ohm meter, super konduktif. Tapi coba lihat tanah berbatu, bisa lebih dari 3000. Ini artinya apa? Artinya, masang grounding di Riau yang banyak rawanya itu beda banget sama masang di Papua yang pegunungan berbatu. Tanah itu bukan cuma pijakan, tapi komponen aktif yang harus kita perhitungkan dalam desain. Oke, terus gimana caranya kita, para insinyur, bisa ngomong bahasa yang sama soal grounding, padahal kondisi tanah di mana-mana beda? Nah, disinilah standar internasional berperan. Kita punya IEC 60364, yang di Indonesia kita kenal sebagai PUL. Ini kamusnya kita. Secara garis besar, ada 2 keluarga sistem yang paling umum, TN dan TT. Bedanya di mana? Cuma satu. Gimana cara arus gangguan pulang ke sumbernya? Kalau sistem TN, dia disediain kabel khusus, semacam jalur busway pribadi. Efeknya, arus gangguan jadi gede banget dan MCB langsung trip. Cepat dan efektif. Kalau sistem TT, arus gangguannya dibuang ke tanah. Dia harus cari jalan sendiri lewat bumi buat balik ke trafo. Arusnya jadi lebih kecil, makanya butuh alat proteksi yang lebih canggih buat mendeteksinya. Nah, ini dia yang ada di rumah kita semua di Indonesia. Kita pakai sistem TT. Makanya, kalau kalian perhatiin di box meteran, selain MCB, ada satu alat lagi yang biasanya ada tombol tesnya. Itulah yang namanya ELCB atau RCD. Karena di sistem TT, arus bocornya kecil, MCB biasa nggak bakal ngerasa. Tapi LCB ini, dia itu kayak detektif super sensitif. Begitu ada arus bocor sekecil apapun, misalnya ada orang kesetrum, dia bisa langsung deteksi dan cepret, listrik langsung putus dalam milidetik. Ini jaring pengaman utama kita di rumah. Sekarang kita ke kutub seberangnya, sistem IT. Ini sistemnya para sultan, didesain buat keandalan maksimal. Bayangin aja, ruang operasi rumah sakit atau data center. Mati listrik sedetik ada bisa bencana kan? Nah, di sistem IT, titik netralnya sengaja nggak dibumikan, dibiarin ngambang. Hasilnya apa? Kalau ada gangguan tanah pertama kali, arusnya kecil banget, nggak cukup buat bikin trip. Sistem cuma ngasih alarm ke ruang kontrol, ada bocor nih, nanti cek ya, kalau udah senggang, listrik tetap nyala. Keren kan? Oke, dari tegangan rendah, sekarang kita naik kelas ke tegangan menengah. Ini dunianya kalian nanti sebagai insinyur tenaga listrik. Di jaringan 20 kV, misalnya keputusannya jauh lebih kompleks. Disinilah teori dari kampus ketemu sama kenyataan di lapangan. Soal duit, soal keselamatan orang banyak, dan soal umur peralatan yang harganya miliaran. Nah, di sini ada 2 mazhab utama. Pilihan pertama, grounding solid. Titik netral trafo langsung disambung ke tanah. Kalau ada gangguan, arusnya bisa ribuan ampere, gede banget. Bagusnya, gangguan cepat bersih. Jeleknya, trafo bisa kejang-kejang dan cepat rusak, plus bahaya banget buat lingkungan sekitar. Pilihan kedua, pakai NGR atau Neutral Grounding Resistor.
Kita sengaja pasang rem buat nahan arus gangguan. Misalnya dibatasi cuma 400 ampere. Trafo jadi lebih awet, lingkungan lebih aman, tapi sistem proteksinya harus lebih pinter. Inilah seninya jadi engineer, memilih trade-off terbaik. Dari tadi kita ngomongin soal keselamatan ya kan? Nah, sekarang kita fokus ke situ. Karena pada akhirnya, semua hitungan, semua desain, semua alat mahal ini tujuannya cuma satu, melindungi nyawa manusia. Waktu ada gangguan besar, arus listrik itu tumpah ke tanah. Akibatnya, tanah di sekitar titik gangguan itu jadi kayak kolam listrik. Ini menciptakan dua bahaya maut. Pertama, tegangan sentuh. Ini terjadi kalau kamu megang bodi gardu atau tiang yang lagi bermasalah. Listrik bakal lewat tangan, terus ke jantung, lalu ke kaki. Sangat mematikan. Kedua, tegangan langka. Kamu bahkan nggak perlu nyentuh apa-apa. Cukup jalan di dekat situ aja, beda tegangan antara kaki kanan dan kiri kamu udah cukup buat nyetrum. Serem kan? Angka ini, 890 volt, ini bukan angka sembarangan. Menurut standar, ini batas maksimal tegangan sentuh yang bisa ditahan tubuh manusia. Tapi ada syaratnya, cuma boleh kena selama setengah detik. Setengah detik. Lebih dari itu, akibatnya bisa fatal. Dan tugas kita semua sebagai engineer adalah memastikan angka ini nggak pernah muncul di dunia nyata. Oke, desain udah beres. Instalasi udah selesai. Pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau sistem yang kita bangun ini benar-benar aman? Gimana kita bisa membuktikannya? Jawabannya, diuji. Nggak bisa cuma asumsi. Metode paling sahih di industri ini namanya Fall of Potential Test. Kelihatannya rumit, tapi prinsipnya sederhana. Kita sengaja nyuntikin arus kecil ke elektroda tanah kita. Terus kita pakai alat ukur buat jalan-jalan di sekitarnya, sambil ngukur tegangan di tanah. Dari data itu kita bisa bikin grafik. Dan dari grafik itu, kita bisa tahu nilai resistansi grounding kita yang sesungguhnya. Inilah cara kita memvalidasi hitungan di atas kertas dengan kondisi asli di lapangan. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Grounding itu bukan barang mati. Kondisi tanah bisa berubah, sambungan kabel bisa korosi, elektrodanya bisa habis dimakan waktu. Jadi, pertanyaannya adalah, dengan semua variabel dinamis ini, apakah pola pikir pasang lalu lupakan jadi mindset paling berbahaya bagi seorang insinyur? Karena tantangan sebenarnya bukanlah cuma memasang, tapi memastikan si penjaga senyap ini tetap waspada dan siap bekerja, bahkan puluhan tahun dari sekarang.